Jemaat Tuhan, Shalom. Kurang antusias, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, haleluya. Saya juga ingin menyapa untuk saudara-saudara yang hadir melalui via Zoom. Shalom saudara, selamat menikmati ibadah raya pagi hari ini. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, saya ingin mengingatkan terkait protokol kesehatan yang ada untuk kita tetap sama-sama menjaga protokol ini, dan juga saya ingin mengingatkan untuk menjaga kebersihan di tempat ini karena kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Amin. Amin. Mari saudara, kita ingin masuk ke dalam ibadah kita. Kita satukan hati kita satukan pikiran kita satukan roh kita bersama-sama agar kita dapat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sungguh ajaib anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Kau menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Kau bebaskan kami Tuhan. Kau jadikan kami umat pemenang-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, pada bulan yang sangat indah ini Tuhan Yesus, kami kembali merayakan ulang tahun-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau boleh hadir ke dunia ini, Kau boleh menghampiri setiap kami masing-masing lepas pribadi Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau memiliki rencana yang besar. Kau memiliki rencana atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu, membawakan keselamatan bagi kami, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami Tuhan Yesus. Biar pagi ini Tuhan, kami mau sembah dan puji Engkau lebih lagi. Kami mau sembah Engkau Yesus, satu-satunya Allah dalam hidup kami, satu-satunya Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang kami hormati Tuhan. Terima
setiap kami untuk menyembah-Mu Bapa. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doa-Mu. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Sama-sama kita mau katakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampir ke setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh lahir ke dunia ini Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu, Kau yang memilih setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima Biar Kau disenangkan atas setiap pujian kami Tuhan, Kau disenangkan atas setiap penyembahan kami. Pagi ini Tuhan, kami tidak mau menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Turunkan hadirat-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Melawat setiap kami, melawat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Kami butuh hadirat-Mu Bapa, kami butuh perkenanan-Mu. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Yes Jesus, mari kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan lebih lagi, sebab Dialah istimewa.
hanya bagi nama-Mu Tuhan. Semua hanya bagi nama kemuliaan-Mu Bapa. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Melawan setiap hati kami, mengubah setiap hidup kami Tuhan Yesus. Mari ambil waktu sejenak, kita renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari demi hari boleh berlalu, itu semua karena kuasa-Mu Tuhan. Itu semua karena bantuan-Mu Tuhan Yesus, pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, untuk kebaikan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh ada Tuhan di penghujung akhir ini Tuhan Yesus, penghujung akhir tahun Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat berjalan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuatlah Tuhan, yang memimpin kami, yang menuntun kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami ada Tuhan Yesus, semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa atas segala yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Engkau Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami begitu berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak pilihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat bagi kami. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tuhan kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan pagi hari ini. Kami mau sehati Tuhan berdoa atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Terlebih damai sejahtera-Mu Tuhan yang tinggal Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan lepas pemulihan Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Urapan-Mu terus mengalir Tuhan bagi bangsa kami, sehingga Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan, bangsa yang penuh damai sejahtera, bangsa yang diberkati, bangsa yang maju Tuhan Yesus. Akan banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang bertobat Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Yesus. Akan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang mengenal nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan juru selamat Tuhan Yesus bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan Yesus para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, dari presiden kami baik, bahkan wakil presiden kami, bahkan sampai jajaran tertinggi sampai terendah Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Berikan Tuhan Yesus mereka Tuhan Yesus hati yang bijaksana Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi mereka. Engkau yang memilih mereka Tuhan. Ada di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Notono Raja Tuhan. Bahkan juga Tuhan Gembala Rayon Bapak Wiwi Komiliono Tuhan. Bahkan juga Tuhan hamba-Mu Tuhan di tempat ini, Gembala kami Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang berlimpah Tuhan Yesus. Engkau jagai mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati yang kuat Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kaki yang kuat Tuhan untuk melangkah Tuhan, melayani Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Bapak, Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan tempat ibadah kami Tuhan yang ada di Aston, bahkan di Kenari Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau mengurapi Tuhan tempat ibadah kami ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus tempat ibadah kami ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan lewat gedung ini Tuhan, bahkan Kenari, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan. Lewat tempat ini dan Kenari juga Tuhan, banyak Tuhan jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Sehingga Tuhan, di mana kami beribadah Tuhan boleh berdampak Tuhan di lingkungan di tempat kami tinggal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh beribadah di sini Tuhan dan di Kenari semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan. Terlebih tempat ini Tuhan dari lantai 1 sampai lantai 16 Tuhan. Engkau yang ambil alih tempat ini Tuhan pagi hari ini. Biar urapan-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati juga para manajer yang ada, semua karyawan yang ada yang bekerja Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami mau sehati Tuhan berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Yang Tuhan telah utus Tuhan ke tempat ini untuk memberkati kami. Biar Tuhan urapan-Mu mengalir Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang mengirim hamba-Mu ke tempat ini. Bapak Edi, Wigon Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan urapan-Mu Tuhan turun ke hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang ambil alih hidupnya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Baik keluarga besarnya Tuhan Yesus. Tuhan biar urapan-Mu Tuhan Yesus mengalir lewat mulutnya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pagi hari ini Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bukan secara kebetulan Tuhan mengirim hamba-Mu ke tempat ini, tetapi Tuhan punya maksud yang indah Tuhan bagi hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan pagi hari ini Kau juga memberkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka Tuhan Yesus, yang bermasalah Tuhan Engkaulah jalan keluar dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat-jemaat yang mengalami Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus urapan-Mu Tuhan mengalir pagi hari ini di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau angkat pujian dan penyembahan kita sebab Dia Raja yang layak dipuji, disembah dan diagungkan. Haleluya. Kami datang membawa pujian dan penyembahan kami ke hadapan Tuhan Yesus. Kami mau senangkan hati-Mu lebih lagi Bapa. Haleluya. Kami satukan suara kami dan kami bernyanyi bersama-sama.
tahun ini. Amin. Saudara antusias? Jangan lupa datang minggu depan ya saudara, jam 4 sore. Haleluya. Kita mau sama-sama buat sorga bergema, bergoncang sebab merayakan kelahiran Dia Yesus. Sebab Engkau turun ke dunia Tuhan. Engkau membawa setiap amanat-amanat Tuhan Yesus. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost minggu ini. Shalom saudara, tahukah Anda, setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua,
percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita. Dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal! Amin. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sambut Engkau, Raja damai kami Tuhan. Kami sambut Engkau, penasehat ajaib. Kami sambut Engkau, Allah kami yang perkasa.
Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh hamba-Mu merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan pengurapan Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Terima kasih untuk worship leader, singer, imam musik, para pendoa syafaat yang lewat doa-doanya lah ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak kami. Terlebih gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Rudi Siregar bersama Ibu Vivi Manik. Terima kasih Tuhan, lewat kepemimpinan mereka lah kami terus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Terima kasih untuk mereka yang Tuhan pakai untuk memelihara kelangsungan jemaat di tempat ini. Domba-domba yang subur, domba-domba yang taat, domba-domba yang dengar-dengaran akan suara Tuhan dan gembalanya. Domba-domba yang cinta Tuhan, domba-domba yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua terpelihara sempurna di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Pakai menjadi berkat di tempat ini Tuhan. Darah Yesus bungkus tempat ini. Dan kami percaya selama firman Tuhan diberitakan, kuasa Tuhan turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Tadi Bapak Gembala sudah izinkan saya buka masker ya. Ya, nggak kenal nggak sayang. Jadi kalau saya buka masker minimal saudara kenal saya kan, lihat wajah saya gitu. Ya, cukup lama saya nggak ke tempat di mana Pak Rudi Siregar mengembalakan. Terpotong juga oleh COVID-19, sudah hampir 3 tahun ya Bu ya. Gitu. Hari ini saya boleh di tempat ini, saya tahu ini kemurahan Tuhan yang menarik saya ke tempat ini. Nah dari tadi kita dengar di Voice of Pentecosta yang berbicara tentang Natal. Berbicara tentang Natal, tentunya kita tidak terlalu fokus bicara tentang Yesusnya. Karena memang itu sentralnya. Tapi kita juga bisa bicara tentang palungan ya. Bagaimana Yesus itu dilahirkan di sebuah tempat yang kotor. Mungkin buat sebagian orang menjijikan, ya, enak untuk diucapkan, enak untuk didengar, palungan, nah, gitu ya. Tapi saya percaya gak ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya para ibu, ya, yang mau melahirkan di sana. Dan juga bagi kita semua yang mau dilahirkan di sana juga. Tentunya tempat itu sangat sederhana dan jarang mau didatangi, dikunjungi oleh banyak orang. Di belahan tempat di mana saya menggembalakan ada satu kampung namanya Kampung Teko. Di situ ada peternakan babi. Di situ kadang juga tersedia semacam palungan gitu. Nah, saya diajak kunjungan ke sana. Memang benar saudara, kotor sekali. Ya, bukan saja tempat makan binatang itu, tapi terkadang mungkin binatang itu puknya di situ juga gitu. Ya, terus bekas-bekas makanannya ya. Waduh. Saudara bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan, Raja, pemilik ya sejagat ini rela untuk dilahirkan di sana. Betapa mulia dan luar biasanya ya Tuhan kita itu. Lebih kecil aja nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikecilkan aja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, karena kita punya tujuan untuk beribadah ke tempat ini, kita rindu berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya.
2015 saya ada satu statement nanti saya saksikan ya. 2015 itu Tuhan kasih saya sebuah statement begini. Tragedi yang paling mengerikan dalam kehidupan seseorang itu bukan sebuah kematian. Nah, jadi apa Pak Pendeta? Hidup tanpa tujuan. Itu paling mengerikan. Jadi saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari datang ke tempat ini tujuannya satu. Bukan pengen melihat pendeta yang khotbahnya. Tapi ingin berjumpa dengan Yesus lewat firman-Nya. Ya. 1996 ya. Saya bertobat di penjara. Hanya lewat satu ayat saja yang disampaikan oleh gembala pembina kita, Bapak Pendeta Weko Mulyono. Itu bulan September Pak. Disampaikan ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bicara lewat ayatnya itu. Mengubah hidup saya sampai hari ini 24 tahun sudah. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, tentunya saya akan sampaikan firman Tuhan gak cukup lama ya. Biar sebentar tapi kita ngerti, kita lakukan. Nah gitu, daripada saya khotbah panjang, saudara pulang ditanya anak, papi tadi pendeta khotbah apa? Aduh, oma lupa nih. Gitu, oke mari. Ada 2 poin yang saya mau sampaikan di ibadah 1 dan ibadah kedua nanti. Poin pertama dengan tema hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tentunya kalau bicara tentang penyertaan kita rindu lihat pemeliharaannya. Betul ya? Kalau ada orang bilang Tuhan sertai saya, terus dia hidupnya ya boleh-boleh aja kekurangan tapi tidak melihat pemeliharaan Tuhan. Saya rasa itu nonsen gitu. Nah hari ini kita lihat di Ibrani 13 ayat 5. Nanti LCD tolong bantu saya. Ibrani 13 ayat 5. Oke. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudara, Tuhan pelihara kita. Tuhan sertai kita. Kita jangan diperbudak oleh pekerjaan. Jangan diperbudak oleh hobi. Jangan diperbudak oleh kegiatan yang menyiksa dan menyita waktu kita yang harusnya untuk keluarga, untuk pelayanan. Gitu. Nah, di sini kadang jangan menjadi hamba uang. Karena dalam pekerjaan itu kan kita ngejar uang dari pagi, siang, sore hingga malam. Ada orang kita bilang banting tulang. Tulangnya dibanting. Horas. Iya, saya orang Medan sudah. Chinese Medan. Dikit-dikit ya bisalah. Janganlah menjadi hamba uang. Jadi jangan memperhambakan lagi diri kita sama uang. Karena uang yang sering kali dicari orang itu ada di tangan Tuhan. Maka dia berkata kesanalah ke BKP lah. Tuhan perintahkan berkat itu datang selama-lamanya. Ya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebentar saya belum nanya nih tadi, BKP itu apa ya? Bumi Kranji Plaza. Bumi Kranji Plaza. Nah jadi, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan merasa kurang aja. Ya ada untuk makan cukuplah kata firman Tuhan. Amin. Ya, yang bikin kita khawatir, yang bikin kita cemas, takut, khawatir, keinginan kita. Ya bukan kebutuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, nah ini tema saya beranjak dari sini. Tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, katakan wow. Itu janji Tuhan yang keren banget saudara. 24 tahun saya istri gak kerja, saya gak usaha. Sampai hari ini mangan jalan terus saudara. Ya puji Tuhan. Hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bukan berarti gak pernah kekurangan. Kekurangan plus Tuhan cukupkan selesai kita doa. Pasti itu. Hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bukan berarti gak pernah sakit. Ya, saya sakit sering sakit. Tapi Tuhan sembuhkan gitu. Hidup dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu bukan berarti ya kita nggak pernah susah. Susah dan Tuhan hiburkan.
Susah, Tuhan berikan kelegaan. Susah, Tuhan tolong. Selalu Tuhan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib. Amin saudara ya, kita percaya itu. Nah saudara, saya bisa munculkan begitu banyak tokoh Alkitab yang hidupnya disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Tapi pagi ini izinkan saya memunculkan satu tokoh Alkitab yang saudara dan saya cukup familiar dan kenal, yaitu tentang Elia. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17, saya akan baca dulu ayat 1 sampai dengan 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, 2000 tahun yang lalu sudah ada hamburger. Hamburger, roti dan itu dimakan oleh Elia. Ketika dia berdoa, dia sendiri kena dampaknya. Seperti gak ubahnya kita bangsa Indonesia berdoa, Tuhan lawat Indonesia, Tuhan lawat Indonesia. Covid yang datang, Tuhan lawat Indonesia, Tuhan lawat Indonesia. Gempa yang datang, kemarin gempa yang datang itu teman saya lagi di apartemen lantai 29. Dia bilang, Pak saya seperti daun yang lagi ditiup-tiup gini. Waktu skala itu datang. Wah benar-benar luar biasa. Saya sendiri gak ngerasain apa-apa di Kerawang. Setiap kali gempa puji Tuhan saya gak ngerasain apa-apa. Ya mungkin gak dikasih izin kali ya. Gitu untuk ngerasain. Ada seseorang ya juga dikasih ya merasakan bahkan ngalamin. Wah luar biasa. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita belajar beberapa hal ya. Elia itu hidup dalam masa kesukaran loh. Kelaparan. Kenapa? Hujan gak turun. Gak bisa cocok tanam. Ya, mereka gak punya penghasilan. Susah hidupnya. Tapi kita lihat, dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Kerit itu anak sungai Yordan. 2008 saya seizin Tuhan ke Israel. Pak Rudi ke Israel gimana? Ya, oh gitu ya. Bahkan waktu itu sering khotbah sungai Yordan. Belum pernah lihat sungainya kayak gimana. Tapi 2008 saya pernah lihat ke sana. Nah, saudara, kita belajar hari ini dari firman Tuhan Elia, bagaimana Elia bisa hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama belajar ya. Ini masa-masa yang sulit bukan? Ya, masa-masa yang sukar. Bahkan presiden kita memprediksi 2023 gelap katanya. Tapi ada terang Kristus. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu kalau tepuk tangan ya. Jadi ada terang Kristus yang akan menyinari, menerangi perbendaharaan keuangan kita. Kantong kita, hepeng kita. Ya, amin ya. Yuk kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang kedua. Bagaimana Elia bisa hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 8, ketik ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Ya. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. 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 Pak Pendeta, apa artinya ini? Orang yang mau hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama orang itu harus hidup dari apa kata Tuhan. Ayub berkata, dulu aku hidup dari apa kata orang. Ya, saudara, kalau hidup dari apa kata orang berarti kita kayak orang buta dong. Itu apa yang lewat ya? Gajah katanya.
dipegang. Oh iya, gede amat yang kecil. Padahal gajah itu lebih gede, yang kepegang kakinya. Gitu. Badannya lebih gede kan. Nah seperti itu saudara. Jadi saudara, hidup dari apa kata Tuhan? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jangan hidup dari apa kata tetangga kita, gitu kan. Jangan hidup dari apa kata. Hiduplah dari apa kata firman Tuhan. Tuhan berfirman bahwa engkau berharga dan mulia. Seringkali kita dengar apa kata orang, hidup lu gak bakal bisa sukses. Hidup lu gak bakal bisa maju. Hidup lu gak akan pernah bisa naik lagi. Karena bla 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 kita dengerin sehingga kita terintimidasi. Dan gak pernah maju dan gak pernah bangkit lagi. Kenapa? Karena hidup dari apa kata orang. Tapi kalau hidup dari apa kata firman Tuhan, saya mau sampaikan buat saudara. Yesaya 43 ayat 4, tolong diklik. Nah ini kata Tuhan, siapa saudara sebenarnya? Kita lihat. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau apa? Berharga. Lihat kanan kiri, bilang kamu berharga di mata Tuhan. Saudara, 1997 waktu saya keluar dari penjara yang terakhir, orang itu bilang begini, denger ya. Dia bilang, si Ahok katanya, nama Chinese saya kan Go Teng Hok. Orang Medan itu biasanya A semua, Ahok, Aliong, Akun, Abi, Aseng. Saya Ahok gitu. Jadi dia bilang gini, lu lihat si Ahok katanya, dia gak bakal bisa berubah. Gitu. Kalau dia bisa berubah, ikan asin hidup katanya. Wih, sadis banget. Sadis banget ngejasnya. Saudara, waktu itu saya masih daging, bisa aja saya masih marah juga. Tapi ya udah, ku telah mati. Ini kalau ada pemain keyboardnya enak nih sambil nyanyi nih. Ya, main keyboard ya, boleh maju memang. Jadi saudara, saya bilang, begitu saya dengar gitu saya mau marah. Roh Kudus langsung kasih saya satu lagu. Ku telah mati. Oh iya ya, gue udah mati nih. Ahok gue udah mati, sekarang Edi Wagino gitu. Dulu Petrus, sekarang Israel. Ya, dulu Saulus, sekarang Paulus. Jadi ku telah mati, kita matikan kedagingan kita yang tadinya mau marah. Ya, udah kita bersyukur aja dengan apa yang disampaikan itu. Tapi tiba-tiba waktu saya bersyukur, Lukas 1 ayat 37 muncul. Tolong diklik. Lukas 1 ayat 37. Coba minta di G. Ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Mungkin orang bilang, si Ahok gak bakal bisa berubah lagi. Kalau dia berubah ikan asin hidup, artinya udah gak mungkin bisa berubah saya. Menurut mereka, kata orang. Tapi kata Tuhan apa? Bisa. Mungkin kau punya anak terikat narkoba. Mungkin terikat dengan pergaulan bebas. Kau pusing sebagai orang tua. Aduh, gue udah 1001 cara nih, gimana nih anaknya. Bawa dalam doa. Serahkan sama Tuhan. Pasti dia berubah. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Benar. Hari ini saya jadi gembala sidang. Ya, dari orang yang belum mengenal Tuhan. Gitu. Diperkenalkan dan saya terima Yesus.
Dalam proses terus dibawa naik sampai hari ini. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, saya percaya one day saya akan lihat BCP akan Tuhan sediakan satu rumah Tuhan yang indah. Iya. Lebih indah dari tempat ini. Nah gitu ya. Itu. Nah yang kedua saudara, kita lihat ayat 3. Saya gak akan keluar dari satu pasal ini. Ayat 3. Pergilah kata Tuhan kepada Elia, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Ya, di sebelah timur sungai Yordan. Lihat ayat 5. Lalu Elia pergi dan melakukannya. Kalau saudara mau hidupnya disertai dan dipelihara oleh Tuhan, poin yang kedua, saudara harus hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan perintahkan begini, lakukan. Jangan ngeyel saudara. Kalau ngeyel, suruh kembali perpuluhan, wah ini bisa-bisa pendeta nih, supaya tambah gemuk kayak di Wagino. Gitu, bukan, Tuhan yang suruh. Baru kemarin ada teman saya, dia baru pulang dari Australia. Terus dia bawa oleh-oleh. Dia bilang, Pak Edi bisa gak ketemu? Gitu. Oh boleh, saya bilang. Saya mau pelayanan di STT Elizabeth, jadi tempat saya kuliah teologi itu mahasiswanya semua ngundang saya gitu. Ya kita reuni lah gitu. Jangan bilang diundang tapi reunian lah. Datang tuh dosen-dosen semua. Teman-teman rektor-rektor semua pada datang. Duduk aja gitu. Saya tahu ini anugerah Tuhan. Ya kalau bukan karena kemurahan Tuhan gak mungkin lah. Siapa ya di Wagino. Ya dulu ngomong aja belepotan saya. Jangankan khotbah doa aja kabur. Ya kan kalau di Komsel suruh doa, aduh jangan saya, jangan. Gitu, disuruh doa takut. Saya dulu, bukan saudara saya. Tapi sekarang kalau ada orang doa pengennya disuruh mulu saya. Kenapa? Karena Daud bilang begini. Ya, firman Tuhan itu seperti madu di langit-langit mulutku. Nah, makin diketap, makin enak. Makin doa makin enak. Makanya biar rajin doa ya. Ya amin. Doain supaya gereja ini makin bertumbuh, makin berkembang, makin diberkati dan menjadi berkat. Ya amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, taat. Ya, taat itu gampang diucapkan, gampang dihafal. Tapi agak sedikit sulit lah kalau kata saya ya untuk dilakukannya. Apa yang mesti kami taatkan Pak? Firman Tuhan berkata, kembalikan perpuluhan milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Jadi teman saya dia cerita, Pak Edi, dia baru pulang dari Australia, begitu sampai, Pak Edi ini ada sedikit oleh-oleh, padahal banyak saya lihat. Biasalah ya orang kalau intermezzo gitu, waduh ini mah bukan dikit nih, banyak nih. Akhirnya saya bawa ke mobil dulu, kita ngobrol di salah satu rumah makan. Saya bawa supir, ngobrol. Nah akhirnya dia cerita, Pak Edi, sejak saya kembaliin perpuluhan milik, saya gak cerita nih, saya gak ngomong-ngomong, pendeta gak haram ya maksudnya. Agak sedikit ya, aduh sungkan lah. Saya percaya Pak Rudi gak seperti itu ya. Dan dia juga undang saya gak pernah titip-titip Pak nanti bilang ini ya, bilang ini, gak ada. Ini saya tiba-tiba Tuhan ingatkan seperti itu. Dia bilang, saya sejak kembalikan perpuluhan milik Tuhan Pak Edi, berkat yang datang itu berlipat kali ganda. Jalan-jalan yang tadinya macet, lebar. Oh ya, saya bilang, iya Pak Edi. Pak Edi, nanti kalau ada perlu apa-apa Pak Edi, ngomong sama saya ya. Wah puji Tuhan dalam hati. Tapi kan gak mungkin kita ngomong. Ya, sungkan gitu, pendeta gitu loh. Nah akhirnya saudara menjelang mau pulang nih bilang, Pak Edi, saya akan semakin lagi mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Saya bilang, yes, kembalikan tempat di mana Anda bergereja, saya bilang gitu. Ya karena kan dia nggak bergereja di saya, simpatisan aja gitu. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 25.
Itu perintah loh sesuai firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Artinya gini, setia beribadah. Walaupun nang hadong hepeng, datang aja. Saya pernah miskin, lebih miskin dari orang miskin. Tuh, ya, makannya raskin. Betul, pernah. 5 tahun saya jadi koster. Nyapu, ngepel, ngosrek. Tuh, muka kayak begini, saudara. Betul. Tapi puji Tuhan, kalau saudara setia sama Tuhan, Tuhan bilang sama Yesaya, balik lagi, kasih tahu raja umatku Hizkia. Aku akan perpanjang usianya 15 tahun lagi. Gara-gara Hizkia diponis sakit, gak bakal bisa sembuh, bakal mati kata Tuhan. Tapi Tuhan bisa merubah keputusannya. Kalau saudara jadi jemaat yang setia. Jangan pindah-pindah kandang, jangan. Bawa domba yang lain ke sini malah kalau perlu. Betul. Amin. Keluarga, saudara, teman, seret ke sini. Hei, kita ibadah di BKP. Ada hamba-hamba Tuhan yang khotbah, terutama gembala sidang saya. Gitu dong. Iya, amin. Loh, kok gak ada tepuk tangan nih? Iya, Pak Rudi nih sahabat saya nih, orang baik. Baik dan benar. Baik gak cukup. Baik banyak orang baik, tapi benar. Beliau takut Tuhan, cinta Tuhan. Makanya tadi saya ingatkan kemarin, Bu, saya bilang, Bu Vivi ya, dulu perasaan saya dulu, saya datang pelayanan di pinggir jalan gerejanya. Oh sekarang kami sudah di Hotel Hasan, puji Tuhan. Ya sebentar lagi pasti punya gereja sendiri saudara ya. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara taat, saya saksi dikit ya. Jadi satu hari kita kan habis bangun gereja nih. Udah bangun gereja sisa utang lah. Nah, saya cerita dulu kenapa kita ngutang nih ya. Gitu. Jadi waktu mau bangun gereja saya bilang aduh saya gak punya uang buat bangun. Kontraktornya bilang begini, Pak Edi. Kalau soal uang kita bicara belakangan. Pak Edi mau gak ngebangunnya? Mau gitu. Kalau mau Pak Edi, dia bilang gitu. Udah, siapkan semuanya. Nanti kita bangun. Ternyata kita bangun. Dibangun mewah sekali. Selesai pening kepala, walaupun lihat mewah. Kenapa harus bayar utang? Sekian M lah gitu ya pokoknya. Sekian M. Bayar. Kalau bayar kan gak saya sendiri. Ya, kalau saya sendiri mati oh. Mati oh. Bukan mati lagi tambah O-nya. Jadi sama-sama lah. Ya, bersama-sama gitu. Akhirnya kita kolektif tiap minggu. Ayo persembahan. Sekian. Hitung dong. Ya jumlahnya berapa kayak tadi itu saya lihat Pak Rudi. Ya persembahan. Luar biasa. Cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ya. Saudara, akhirnya ada satu jemaat baru nih. Kalau datang motret aja. Kalau datang motret aja gitu kan. Bantu kakak motret aja. Motretin jumlah. Tapi tunggu dulu. Jangan sampai di situ. Karena lewat motretnya ini Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Apa yang terjadi? Dia laporan ke kokoknya di Lampung. Kok kasihan GBC Nona katanya. Ya. Mungkin kokonya nanya, kenapa? Punya utang belum lunas, berapa? Sekian katanya gitu. Udah, oh ya. Terus aja disampaikan. Akhirnya suatu hari kokonya ceplos ngomong gitu. Nasar, janji. Iyalah nanti kita bantu, kira-kira gitu ya. Ya gak tahu jumlahnya berapa. Singkat cerita waktu berjalan, entah dia lupa, entah dia nunda. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata di pengkhotbah, termasuk Bapak Ibu dan saya, saudara-saudari, kalau pernah bernasar, jangan gak ditepati. Ya, pengkhotbah bilang, orang yang bernasar sama Tuhan kalau tidak ditepati, ingat aku akan merusak pekerjaan tangannya. Tuh, ini bukan takut-takut ini. Barangkali saya pernah bernasar.
Duh ilah, nanti kalau gue punya duit kapan nih gue mau berkatin Pak Rudi. Nah, hati-hati. Atau kalau ini, iya gue mau ngajak makan nih Bu Vivi nih. Nah, ajak makan loh. Ya bener. Ya, guyon dikit supaya saudara gak ngantuk ya. Jadi saudara, apa yang terjadi saudara, memang kalau kita bernasar itu ya kita harus tepati. Berjalannya waktu dia ke Jakarta. Si kokoknya ini, orang Lampung ini, pengusaha. Kaya, kalau menurut saya dia kaya. Tapi belum kaya kalau belum memberi. Belakangan dia memberi, baru saya bilang kau tambah kaya nanti. Dasar pendeta. Udah gitu, udah tuh selesai. Dia datang ke Jakarta. Begitu sampai hotel, namanya orang jalan-jalan kan mau buang duit. Betul gak ya? Sampai hotel dia sakit. Nah ini saya cerita. Ya gak apa-apa, kesaksian ini menutup khotbah saya. Setelah dia sakit, dia gak ada tempat kan. Saudara kagak ada di Jakarta. Dia terpaksa Tuhan larikan kemana? Ke Karawang. Ya. Begitu sampai Karawang 1:30 pagi, bayangkan. Ini kita lagi bicara ketaatan nih. Ya, tadi 1, taat mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. 2, taat apa? Dia beribadah dan menepati nasar itu. Yang ketiga, ya yang ini yang saya cerita ini. 1:30 pagi, cleaning masuk. Shalom, ya mata masih merem nih. Pak Edi tolong. Aduh langsung melek mata saya. Hah kenapa? Saya lihat, jemaat baru nih. Gitu, yang sering moto-moto. Gitu, ada apa? Koko saya sakit Pak. Koko yang mana? Dalam hati saya kan kokomu di Lampung. Kok ada di Karawang kan? Oh dia cerita sebentar. Akhirnya udah saya samperin berdua istri saya ajak, Mei, di mana ada 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga. Matius 18:19 berkata, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Amin. Ibu-ibu kalau doa jangan sendirian di kamar. Sekali-kali seret suamimu. Yuk kita berdoa bersama yuk Pak. Gitu. Kan Bapak mau mobil Pak gitu. Udah kita datang berdua. Ya pendeta bisa apa? Betul. Ya baru dia. Kita pendeta gak bisa apa-apa. Modalnya cuma doa. Datang doa aja. Tapi ada satu yang Tuhan suruh. Yakobus 5:14. Urapi dia dengan minyak. Cila, ya. Saya urapin aja dengan pede. Sembuh. Ya, walaupun dalam hati, aduh sembuh kagak nih. Tapi kan sudah beriman. Ya udah tutup mata sembuh. Melek mata walaupun belum sembuh, beriman sembuh gitu kan gitu. Apa yang terjadi? Udah kita pulang dah. Pulang, tidur, 1/2 jam kemudian telepon lagi dia saudara. Tapi telepon yang kedua ini gak bikin jantung saya deg-degan. Shalom Pak Edi, terima kasih puji Tuhan. Waduh yang tadinya 5 watt jadi 10 watt mata saya. Hah? Luar biasa mujizat saya bilang. Ya itu doa orang benar besar kuat. Jangan sepelekan doa makanya. Dia sembuh saudara. Dia sembuh total. Dia kekurangan kalium Pak. Orang kekurangan kalium kalau terlalu banyak bisa mati loh. Betul bisa mati punya. Makanya dia beribu-ribu terima kasih sama Tuhan Yesus. Juga sama saya dong. Tapi ampunilah saya Tuhan. Jangan sampai aku mencuri kemuliaan-Mu. Akhirnya udah selesai. Dia panggil lagi, saya datang berdua. Waduh kali ini jalannya juga beda. Gimana Pak? Puji Tuhan Pak Edi. Tuhan baik, amin. Sangat baik saya bilang. Waduh dengan bedanya saya. Ada apa ya Pak Edi? Dia cerita dia nasar. Soal itu tuh utang gereja kita. Pak Edi, mulai malam hari ini sisanya berapa? Wah ya saya sebutin aja cepet. Ya, sekian. Waduh, Pak Edi, saya transfer malam hari ini. Wih, minta rekeningnya. Saya apal 1090708 Apa enggak rekeningnya? Kagak apal, kagak dibagi saudara. Saya sebutin.
Ya, udah saya nanti nih ya kumpulan dana dari jemaat aja nggak habis-habis, nggak selesai. Tapi bersama Tuhan ketika kita taat, Dia lakukan bagian Dia, kita lakukan bagian kita. Oh, bagian kita taat, bagian Dia menyelesaikan segalanya. Tahu nggak saudara, dari malam jam 3 lebih sampai pagi utang GBI Sinona lunas. Haleluya. Mari Imam musik maju ke depan. Saudara, kalau saja Tuhan begitu sayang sama saya, yang notabene adalah orang berdosa yang hidupnya hancur berantakan, mantan narapidana yang hidupnya gak benar dulu, sekarang telah dibenarkan oleh kematian Yesus. Dan saya menyediakan palungan hati saya yang bersih untuk Yesus lahir, tinggal di hati saya selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Biarlah di hari Natal ini siapkan palungan hatimu yang bersih. Bukan seperti palungan 2000 tahun yang lalu, tempat sisa makanan binatang yang kotor lagi. Tapi di zaman sekarang palungan hati kita. Bilang, Tuhan, lahirlah di hatiku. Berkaryalah Tuhan. Kerjakanlah apa yang kau mau dalam hidupku yang besar, bukan yang kecil. Bagi GBI, DKP di tempat ini. Sebab saya percaya ada berita Natal yang lebih menggemparkan dan menghangatkan saudara tanggal 25 nanti. Di mana gembala saudara sendiri akan menyampaikan firman Tuhan itu. Mari siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku yakin saat kau ditentukan oleh perkataan. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Kedua tanganmu, katakan kepada Dia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya ya. Mari lebih lagi katakan, dengan sungguh-sungguh katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami taat, ketika kami setia, pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat, dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini firman-Mu datang kepada kami. Sebagaimana firman-Mu datang kepada hamba-Mu Elia. Demikianlah Engkau minta bagi kami, untuk kami percaya dan untuk kami taat
untuk melakukan dan mengerjakannya. Biarlah kiranya setiap kami menjadi jemaat pelaku firman-Mu. Sebab dengan kami melakukan mengerjakan perintah firman-Mu itulah, maka firman itu akan menjadi kuasa dan berdaulat atas hidup kami. Mengubahkan hidup kami, memberkati hidup kami, rumah tangga kami. Bahkan setiap kami yang sakit, kami pasti disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh karena kebenaran firman-Mu pagi hari ini mengajar mendidik kami menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka kami percaya, kami meyakini ibadah yang penuh dengan ucapan syukur ada kuasa nyata bagi kami, melawat kami, menyembuhkan kami, memberkati kami, membangkitkan roh kami. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan-Mu, berkat berlimpah bagi hamba-Mu ini. Engkau pakai lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Penggembalaan, rumah tangga, usaha, dan bahkan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung, menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Setiap kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Silakan bacakan pengumuman. Ya, shalom semuanya. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Luar biasa. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Wagino. Terima kasih Pak buat firman hari ini, bahkan juga kesaksian yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, kami akan membacakan kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama, hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Dan hari Rabu menara doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Info cool, sehubung untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru, maka kegiatan cool sementara dinonaktifkan mulai hari Kamis atau Jumat keempat bulan Desember atau tanggal 22 Desember 2022 dan aktif kembali hari Kamis atau Jumat kedua pada bulan Januari 2023 atau tanggal 12 Januari 2023. Hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom. Ini yang perlu kita ingat saudara ya, hari tanggal 25 Desember 2022 ibadah perayaan Natal di Hotel Aston lantai 3 ruangan Regensi. Dan ibadah hanya 1 kali, yaitu pada pukul 16 atau 4 sore, jam 4 sore ya, ingat saudara ya. Natal kita atau ibadah kita hanya 1 kali saja, pada tanggal 25 pada pukul 16 ataupun pukul 4 sore. Dan saudara yang perlu kita ingat nanti, kami ingatkan kepada semua pemeran utama di dalam drama nanti, supaya kita boleh langsung nanti turut ambil bagian. Yang belum makan langsung makan, karena ini mengingat kondisi drama kita ini harus kita persiapkan dengan matang. Amin saudara, kepada pemain utama dalam drama ini. Terima kasih, itu aja pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu, bahkan pujian penyembahan yang kami lakukan ini Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan ada di tangan kami mengangkat tangan kami, ada perpuluhan, ada Natal Tuhan, ada sukacita ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau sucikan, kuduskan ini Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku, beribadah
keluargamu, suami istri dan anak-anakmu. Tuhan memberkati ladang usahamu, diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ragu dan kiranya tanganmu tangan Tuhan yang perkasa menyertai saudara dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di nawan dan meminta bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.